ngueng. Minumnya dengan Miracle Grow. Jadi jalan-jalan desa seperti ini dicek kalau daunnya ini beracun sayuran tapi bisa difungsikan layaknya buah-buahan. Paginya masih semriwing dingin teman-teman di sini. Ini aku mau ngelihat bunga iris sudah banyak yang mekar. Ini nanti kita apa teman-teman, memetik beberapa saja ditaruh di vas bunga ya teman-teman. Cantik. Apa ini? Tak kira jamur. Itu anak-anak mulai berangkat ke sekolah. Halo. Apa? Oke, hari ini dedinya ulang tahun teman-teman. Itu tadi Seprin menulis apa birthday. Oh really? And I couldn't tell him. Oh oke. It's sitting on the side. Oke. So surprise him loh. Right? Ini juga banyak yang sudah mekar teman-teman. Tapi masih ada juga sih yang kuncup. Nanti coba kita petik yang masih kuncup-kuncup saja teman-teman. Anak-anak sedang menunggu bus sekolah. Baru pulang. Anak-anaknya berangkat ke sekolah. Dianya baru pulang. Baru pulang kerja. Kita ngopi dulu teman-teman. Ngueng. Ngueng. Wow. How was your night? After how many hours? Oh my goodness, 16 hours teman-teman. Itu kemarin dari rumah jam 2 siang karena ada meeting terus ada training. Jadi sibuk banget di tempat kerjaan teman-teman ya, menjelang pergantian musim seperti ini. Makanya untuk membajak tanah juga kemarin beliau nggak mau bajak tanah, udah tak bayar orang saja untuk membajak tanah. Kamu jangan membajak tanah, saya nggak boleh membajak tanah teman-teman ya. Makanya ya seperti itu, mending membayar orang daripada dia repot, karena di tempat kerja juga sudah repot banget katanya. Itu takutnya kalau pulang kerja terus ngantuk gitu. Ya teman-teman, sebelum hujan badai kita tanam dulu tanam dulu tanaman kita di kebun. Iya.
Yuk teman-teman, kita ke kebun. Kita unload teman-teman ya yang akan kita tanam. Unload everything. Nggak ada asistenku sayangnya teman-teman ya, asistennya masih bersekolah. Kalau nggak sekolah dia tuh seneng banget teman-teman kalau aku ngapain gitu, bantu-bantu, terutama kalau di kebun, karena dia bisa bawa mainannya, truknya ataupun bulldozer buat tuh memporak-porandakan kebunku. Namanya anak laki-laki biasanya ya seperti itu, kebanyakan main mobil-mobilan ataupun apa itu bego bulldozernya kiri tanah kebun. Masih banyak bibit tanaman di sana yang belum aku bawa teman-teman. Kalaupun nggak selesai hari ini, rencananya besok juga saya akan menanam ya. Pokoknya 2 hari ini sebelum hujan lusa itu kita usahakan agar tanaman-tanaman sudah tertanam di kebun teman-teman. Kita akan nyari selang dulu teman-teman ya. Karena kalau menanam tanaman yang sudah jadi atau tanaman kecil, bibit tanaman aku biasanya menambahkan Miracle Grow, aku mix dengan air teman-teman. Tuh selangnya tak taruh di situ. Ini selangnya kita koneksikan sama itulah teman-teman ya, sumber air di situ itu. Ya Allah gitu rek. Ribet kalau mau nanam gini teman-teman ya, apalagi kalau tenaga sendirian, aduh ribet banget pokoknya. Kayak ini nggak sampai lagi selangnya, pirek. Ini teman-teman, aku barusan ngambil dari garasi selangnya rek. Untung ini aku hanya taruh di woodshed teman-teman, musim gugur kemarin ya, pas aku ringkes itu, pas aku sebelum musim dingin biasanya aku kan ringkes seperti ini ya teman-teman, selang-selang seperti ini tak gulung-gulung gitu ya, karena kalau dibiarkan saja selama musim dingin, air yang ada di selang itu bisa beku dan itu memecah selangnya itu teman-teman ya, seperti rumah saluran plumbing ataupun plumbing sistemnya harus di taking care gitu ya, termasuk selang-selang seperti ini teman-teman. Jadi di sini itu banyak yang harus dikerjakan teman-teman, setiap pergantian musim ya, selalu ada saja yang kita kerjakan ya, hal-hal sepele sih tapi itu penting. Kalau ada kerusakan yo, terutama seperti sistem plumbing di rumah itu mahal teman-teman, itu kalau rusak terus kita pakai jasa profesional untuk memperbaiki gitu. Nah gini, terus ini mau tak taruh sana di pirek, aku lali rek. Oh ini loh rek, iya toh. Asline sing beres-beres wingi ra pecus. Aku dhewe sing ra pecus.
Cus. Wis gini lur, terus ya malah kualik. Piye to iki? Kok iya wis gobyos urung nyapu-nyapu. Aku itu nggak selalu nyiramin kebun loh teman-teman, terutama kentang. Kentang itu nggak pernah tak sirami, jadi mengandalkan air hujan saja. Kalau kebun sayur mayur masih kadang-kadang teman-teman, meskipun nggak selalu. Kalau kebun kentang itu sama sekali nggak pernah nyiramin. Nah, penampakan kebunku teman-teman so far di pertengahan bulan Mei seperti ini. Ini dua tak sengaja tak taruh plastik apa ya rek jenenge rek. Kalian lebih tahu plastik apa ini ya. Mau aku tanemin ubi jalar teman-teman atau sweet potato. Karena apa? Karena kemarin gagal dimakanin, didukirin sama binatang apa gitu loh teman-teman. Barangkali kalau tak kasih plastik seperti ini tidak bisa mendukiri ya, tapi yo nggak tahu rek. Wong cuman aku itu antisipasi saja teman-teman, jangan gede kok nanem ubi jalar dihabisin sama borokokok. Borokokok itu apa rek? Yaitu binatang pengganggu. Kok pas road gradernya coming teman-teman ya. Setiap 2 minggu sekali selalu begitu teman-teman ya. Jadi jalan-jalan desa seperti ini dicek. Kalau ada geronjalan-geronjalan ya dihaluskan. Kalau ada kerikil-kerikil yang berada di pinggir-pinggir itu ya diserok gitu. Di sini itu teman-teman ya. Meskipun kita tinggal di pelosok seperti ini tidak ketinggalan teman-teman, dalam arti akses keluar masuk itu gampang gitu loh, karena pemerintah daerah benar-benar memperhatikan. Kalau nggak diperhatikan yo dikomplain sama rakyat ya. Bayar pajaknya nyanti kalau nggak diperhatikan ya lur. Bisa ya lur, gek makar ya lur, ojo gedebrus ae rek. Kerja jangan kebanyakan gedabrus seperti Pak Wahid. Gedabrusnya kakean, kerjane ora mari-mari. Nah, segini aja lur. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 rek. Cara menanam ala Mbak Heti. Nah, taruh paring soil teman-teman, tak tambahin paring soil. Terus tak tambahin siven. Siven itu serbuk untuk mencegah serangga memakan bibit. Menanam itu meskipun take a lot effort seperti ini, tapi bagi yang hobi atau menyukai dan ada waktu, ya menyenangkan loh teman-teman. Kadang kok mau mbak capek-capek. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman. Minumnya dengan Miracle Grow. Nah, seperti ini.
Sayangnya agak angin loh teman-teman. Hari ini mudah-mudahan subur ya. Terus tak kasih siven lagi. Gini aja teman-teman. Nah, yang pertama sudah done. Sekarang tinggal yang kedua. Aku isi yang ini nggak tahu dapat berapa teman-teman, santai aja, masih ada besok juga melanjutkan kalau belum selesai sore hari ini, nggak bisa selesai sore hari ini ya diteruskan besok lur. Tanaman itu tahu teman-teman kalau kita merawatnya dengan kasih sayang. Agak repot sebenarnya teman-teman pakai plastik seperti ini, nggak bisa cepet gitu ya nanamnya, tapi ya nggak apa-apa teman-teman, uji coba bagus atau malah nggak berhasil, kurang tahu, nanti dilihat saja gimana ya teman-teman. Nah, gini aja teman-teman ya, untuk sementara ini selesai. Sementara ini selesai teman-teman. Kita balik dulu teman-teman ya. Nanti dilanjutkan lagi agak kalau anak-anak sudah pulang sekolah ya. Ini akan pulang sekolah barangkali sebentar lagi. Sampai rumah aku mau nyiapin makan mereka dulu. Yang mau tak bawa pulang mana Rek? Oh ini biarkan sini aja dulu. Tak bawa pulang dulu teman-teman. Asistenku baru saja datang teman-teman tuh. Hoi, hoi, hoi. Are you done yet? Bring here. Let's put here. Ini masih seputar pertomatan teman-teman. Nanam tomat Rek. Sekarang di pasar nggak tahu kenapa ya, harga BBM naik, harga tomat juga naik teman-teman. Tomat Roma, tomat yang setiap tahun kita tanam di pasaran itu naik loh teman-teman. Kalau bibit sendiri gini nggak begitu ya hidup sih teman-teman ya, tapi nggak sebagus kalau kita beli di pasar teman-teman. Meskipun kalau sudah ditanam di tanah gini ya lambat laun ya menghijau, pokoknya kena sinar matahari langsung gitu aja ya tumbuh teman-teman. Maksudku bedanya kalau kita beli karena mereka budidayanya di greenhouse ya guys. Saya nggak tahu apa rahasianya, bagus-bagus. Alhamdulillah sudah rampung ini teman-teman. Ini ubi jalar dan ini adalah tomat. Saya akan nanam yang berupa tanaman-tanaman kecil aja dulu teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menanam kale, apa mana ya? Kale, brokoli, cauliflower kayaknya. Saya ada bibit. Ini ya. Aku takutnya malah itu tomat yang barusan aku tanam tadi teman-teman, karena masih kecil. Nah sekarang kita akan menanam ini teman-teman. Ini apa Rek? Cauliflower. Ini apa lagi? Brokoli
sama kale teman-teman ya, kale daun. Nah, biasanya kalau aku menanam tanaman kubis-kubisan seperti ini, aku nanamnya di situ teman-teman, karena sekarang sudah tak tanamin onion, makanya tak tanam di sini saja. Pokoknya yang bagian terluar dari apa ya, tanaman sayur mayurku. Karena apa? Karena tanaman kubis-kubisan seperti ini di tempatku itu rentan hama teman-teman. Biasanya hamanya ya daun lubang-lubang seperti ulat kecil-kecil gitu ya, yang makanin daun. Karena seringnya aku itu enggak bergulat dengan hama karena jarang ada hama di sini. Makanya terkadang kalaupun tanaman kubis-kubisanku terserang hama itu nggak begitu ngeh aku itu teman-teman. Tahu-tahu daunnya sudah lubang-lubang gitu. Makanya untuk menghindari penyebaran hama terhadap sayur mayur lainnya, biasanya ya aku sendirikan ya nanamnya ya. Dan karena aku sudah nggak ada space lagi di kebun, makanya kita tanam di sini saja teman-teman, bagian yang terluar dari tanaman sayur mayur kita. Jadi seperti itu teman-teman. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tanam brokolinya dulu teman-teman. Kasih sedikit paring soil. Ini siphon teman-teman, biar nggak diganggu ulat atau apa gitu. Saya kadang kalau menanam gitu ya banyak yang komplain, Mbak, belum apa-apa kok udah dipupuk. Nggak tahu teman-teman, ini ilmu dari mertuaku ya. Aku itu berguru pada mertuaku teman-teman. Mertuaku sampai umur 90 masih berkebun dan selalu seperti itu. Saat dia menanam selalu untuk penyiramannya pertama kali dia itu pakai ini loh teman-teman, Miracle-Gro. Saya nggak tahu di Indonesia apa nggak ya Miracle-Gro itu. Jadi ya itu cara kita di sini, caraku dan cara mertua. Kalau kalian caranya berbeda ya silahkan. Ya kita punya cara sendiri-sendiri teman-teman ya. Dan it works, itu bekerja. Kalau kalian menurut cara kalian ya bagus dan bekerja works, yo nggak apa-apa teman-teman, lakukan aja cara kalian. Dan kita juga melakukan cara kita di sini ya. Nggak ada yang salah, saya juga nggak salah. Kalian juga nggak salah ya teman-teman ya. Kita punya cara kita sendiri-sendiri. Subur banget teman-teman tanaman rhubarbku sampai muncul bunganya. Saking suburnya tuh, gede banget. Kelihatan nggak lur? Tuh gede banget. Batangnya bisa kita panen teman-teman sebentar lagi, batangnya ini untuk dibikin selai rhubarb. Tuh.
Wow, cantik ternyata bunganya teman-teman ya. Kalau rhubarb ini saya baru tahu kalau ternyata bisa berbunga tanamannya. Untuk rhubarb yang dipakai atau dipanen itu batangnya saja teman-teman. Kalau daunnya ini beracun kalau dimasak. Terus batangnya untuk apa? Ya untuk selai. Jadi rhubarb ini semacam sayuran tapi bisa difungsikan layaknya buah-buahan. Ya seperti kalau stroberi dibikin selai gitu loh teman-teman, selai stroberi. Ada juga selai rhubarb. Juga bisa dibikin isian pie. Jadi rhubarb pie itu ada juga teman-teman ya. Tapi aku itu nggak begitu suka pie, makanya kalau rhubarb biasanya cuman aku bikin selai saja. Oh, come here. Apa? Oh iya Bi, do you know where the swing is? Be careful, hoi 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 hoi. Oh, mommy, the Tiba piye loh? swing's in the garage. Oh ya, ya Allah Bin, be careful. No, If fall- it. She's a No, no, She's got it. Fine though. yeah, but this one is not stuck to the ground. Virgil, stop it. I can hang upside down without my hands though. I'll try quickly though. No, no, no. It's okay, that's done. Ayo, ayo, Virgil, kowe kuwi nyapa? Ayo. No, I don't want you injured. Seriously, dua-duanya kok ya bisa gitu. Bocah ya. Selesai teman-teman acara tanam menanam kita sore ini. Ya sudah waktunya motongin rumput lagi loh teman-teman. Kayaknya baru kemarin tuh kita potong rumput itu. Beberapa hari yang lalu kok ya sudah agak tinggi aja rumputnya. Aku kalau kebunku belum down gitu nggak mau motongin rumput teman-teman. Kalau udah down semuanya, apa tak wike? Kebun sudah selesai tanam menanam baru nanti ke pekerjaan lainnya ya. Jadi nggak pekerjaan ini setengah terus ditinggalkan terus ngerjain pekerjaan lain gitu ya. Sementara ini kita fokus ke kebun saja dulu teman-teman biar kebunnya ready karena 2 hari lagi mau hujan. Makanya ini selagi ada waktu saya tuh memaksimalkan di kebun dulu ya. Kayak mau podo mangan apa urung? Madang podoan bocah loro kae. Oh ya Allah, ini bunga columbine liar teman-teman. Bunganya cantik. Ada columbine liar, ada columbine yang dibudidaya ya teman-teman. Saya punya yang columbine bukan liar, hibrid atau apa ya istilahnya teman-teman. Seperti ini bunganya agak sama tapi lebih besar. Apa? Hah? Tak kasih lihat kalau yang bukan liar teman-teman tuh. Seperti ini. Ini yang enggak liar. Columbine yang bukan liar, wild columbine. Kok wild columbine? Kalau yang ini adalah columbine biasa teman-teman. Ini enggak liar ya, atau yang dibudidaya. Jadi untuk bunganya sendiri lebih besar. Aku nanamnya satu, terus jadi banyak seperti ini teman-teman. Bunganya banyak banget. Tuh. Jadi columbine itu baik yang liar maupun yang enggak liar itu menyebar ya teman-teman. Harusnya aku tanam di mana gitu biar cantik menyebar, dan ini perennial loh teman-teman, seperti ground block gitu ya. Jadi setiap musim semi akan muncul sendiri. Dan satu lagi bunga yang mahal kalau di Indonesia ini belum aku tata sama sekali loh teman-teman. Sorry kalau Messi ya. Ada yang tahu bunga apa ini teman-teman? Bunganya wangi, dulu viral banget di Indonesia setelah dijadikan buke saat Luna Maya menikah. Bunga lily of the valley teman-teman, tuh banyak banget bunganya. Aku juga tanamannya banyak karena invasif juga lily of the valley itu.
Aku nanamnya 2, 3. Jadi ke sini-sini nih. Tuh. Lily of the Valley ini bunganya harum banget loh teman-teman. Harumnya itu gimana ya? Harumnya itu konstan gitu loh, lembut gitu loh. Tuh. Cantik banget Lily of the Valley. Tuh teman-teman, aku banyak koleksi bunga di sini. Ini daylily. Daylily yang orange. Selain yang di taman bunga kecil tadi, aku juga menanam Lily of the Valley di rumah yang satunya sini teman-teman. Tuh. Mekarnya bebarengan atau bersamaan dengan iris yang ungu biasanya. Jadi Lily of the Valley ini mekar di pertengahan bulan Mei kalau di tempat kita teman-teman. Untuk tanamannya ya seperti ini tanamannya, tapi wangi rek. Apa itu? Harumnya itu semerbak gitu teman-teman, tapi kalem, nggak menyengat gitu ya, kalem. Lebih kalem dari bau bunga melati teman-teman. Ini baunya. Saya punya banyak banget tanamannya, coba mau tak bawa ke Indonesia ya. Kalau barangkali bisa lolos dengan imigrasi di Indonesia. Coba kita tanam di sana teman-teman. Mbok menawa bisa hidup di kampungku,